Yang menarik adalah Montiel ini menjadi hero atau menjadi pahlawan bagi Argentina di final ketika mengalahkan Prancis. Jadi sisi kepahlawanannya di mana? Jadi dia adalah pemain terakhir yang menendang penalti Argentina yang menentukan gelar juara bagi Argentina. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan di dalam sepak bola ada sebuah istilah yang mungkin cukup unik ya. Jadi istilahnya seperti ini: untuk meraih kejayaan Anda tidak perlu hebat. Nah, ada beberapa contoh dari istilah-istilah itu. Salah satu contoh yang cukup penting dan cukup jelas itu adalah seperti yang dialami oleh bek Prancis di Piala Dunia 2018, Adil Rami. Jadi Adil Rami ketika itu berusia 32 tahun dan Prancis menjadi juara Piala Dunia dengan mengalahkan Kroasia di final 4-2, tetapi Adil Rami tidak memainkan satu laga pun. Dan dia 1 menit pun dia tidak tampil, tapi dia bisa meraih medali sebagai juara Piala Dunia. Itu salah satu contohnya ya. Kalau kita melihat daftar pemain-pemain yang tidak bermain tapi bisa mendapatkan gelar atau pernah merasakan gelar juara dunia itu cukup banyak ya. Misalnya kalau kita lihat di 2022 juga ada Franco Armani dan juga Geronimo Rulli, 2 kiper dari Argentina yang tidak pernah bermain karena memang di situ ada Emiliano Martinez. Kemudian juga ada Dida di 2002, Pepe Reina 2010, Franco Baresi juga pernah ya waktu masih 22 tahun di tahun 82, dan juga Daniel Passarella di 86. Kemudian kita tahu juga ada Ronaldo Nazario de Lima, itu tahun 94. Waktu itu masih 17 tahun. Itu beberapa pemain yang mendapatkan medali, tetapi dia tidak bermain 1 menit pun. Nah, yang kita bahas kali ini cukup unik, sebuah cerita yang hadir setelah Piala Dunia, tapi memang agak berbeda dengan apa yang dialami oleh Armani, Rulli, Adil Rami atau Ronaldo tadi. Jadi ceritanya seperti ini. Anda pasti tahu Gonzalo Montiel. Ya, Gonzalo Montiel ini adalah bek kanan dari Argentina waktu mereka menjadi juara Piala Dunia 2022. Ini bek yang membela Sevilla, 25 tahun usianya, dan dulu dibeli 11 juta euro dari River Plate. Jadi dia pemain akademi River Plate. Posisi aslinya sebenarnya adalah back, tapi karena kemampuan dia dalam menguasai bola sehingga oleh pelatih Gallardo dia bisa diangkat atau dicoba di posisi gelandang, dan kemudian dicoba sampai merasakan posisi terbaik bagi dia adalah di bek kanan. Itulah Gonzalo Montiel. Nah, Gonzalo Montiel ini juga cukup unik ya untuk bisa masuk ke tim nasional Argentina dan berada di posisi bek kanan. Dan kita tahu di situ sebelum Piala Dunia dia sebenarnya mendapatkan kartu merah. Jadi dia mendapatkan kartu merah ketika Sevilla melawan Real Betis, sehingga dia absen 3 laga karena hukuman kartu merah itu. Dan di pertandingan terakhir sebelum Piala Dunia lawan Sociedad dia tidak bisa main. Nah, tapi itu tidak mengurangi kepercayaan dari Lionel Scaloni terhadap Montiel, sehingga dia tetap dibawa ke tim nasional Argentina ke Piala Dunia 2022. Nah, yang menarik adalah Montiel ini menjadi hero atau menjadi pahlawan bagi Argentina di final ketika mengalahkan Prancis. Jadi sisi kepahlawanannya di mana? Jadi dia adalah pemain terakhir yang menendang penalti Argentina yang menentukan gelar juara bagi Argentina. Jadi kalau Anda ingat waktu itu Argentina menang adu penalti 4-2, urut-urutannya adalah penendang pertama yaitu Mbappe ya, masuk waktu itu. Kemudian Messi juga masuk 1-1. Kemudian Kingsley Coman gagal ketika itu, kemudian Dybala masuk, posisinya menjadi 2-1. Kemudian Tchouaméni gagal, Leandro Paredes masuk menjadi 3-1. Dan Kolo Muani kemudian masuk. Nah, di sisi itulah Montiel menjadi eksekutor keempat bagi Argentina. Nah, sebenarnya ada cerita menarik yang disampaikan oleh Lautaro Martinez yang dipasang di
baris atau eksekutor kelima Argentina setelah Montiel. Nah, Lautaro mengaku bahwa dia sempat menawarkan untuk mengambil posisi dari Montiel, karena menurut Lautaro dia adalah eksekutor yang ketiga bagi Argentina setelah Messi dan juga Paredes. Jadi dia merasa yakin untuk bisa mengeksekusi penalti tersebut. Tetapi waktu itu aturan tidak membolehkan, sehingga Montiel lah yang harus mengeksekusi penalti yang keempat itu. Dan penalti itu kemudian masuk yang membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia. Nah, yang menarik juga Montiel ini sebenarnya juga dikecam ya. Dia masuk pada waktu final itu, dia masuk di menit 91, kemudian di partai final di perpanjangan waktu sebenarnya Messi sudah membawa Argentina unggul 3-2, tetapi disamakan oleh Mbappe menjadi 3-3 lewat titik penalti. Waktu itu di menit 117, dan penalti itu datang karena handball dari Gonzalo Montiel ini. Jadi dari hero kemudian dia menjadi dari zero kemudian dia menjadi hero di adu penaltinya. Nah, yang menarik bagaimana penampilan atau performa Gonzalo Montiel setelah dia bisa meraih kejayaan di Piala Dunia. Ini yang menarik. Jadi dia itu sebenarnya di Sevilla lebih sebagai pemain pengganti atau cadangan sebenarnya. Dia dalam packing ordernya itu dia kalah dari Jesus Navas di posisi bek kanan. Dan setelah Piala Dunia itu dia hanya menjalani 3 start, hanya tampil 3 kali untuk Sevilla ya. Sevilla sedang dalam situasi atau posisi yang terpuruk di La Liga, dan 2 dari penampilan Montiel bersama Sevilla di Liga waktu itu berujung dengan kekalahan. Yang pertama 1-6 dari Atletico Madrid, yang kedua itu adalah 0-3 dari Barcelona. Dan yang menarik adalah dari 3 gol Barcelona ke gawang Sevilla itu banyak yang menyebut bahwa itu adalah faktor atau peran dari kelemahan dari Gonzalo Montiel. Itu yang menyebabkan 3 gol, meskipun dia sempat dibela oleh pelatih Sevilla, Jorge Sampaoli, yang dipecat ya. Per hari ini Jorge Sampaoli dipecat karena gagal membawa Sevilla untuk naik klasemen di La Liga. Nah, itulah Montiel, pemain yang dari hero kemudian performanya setelah Piala Dunia ini menurun gitu. Sehingga wajar jika ada yang mengistilahkan seperti Anda tidak perlu hebat untuk bisa meraih sebuah kejayaan. Nah, itulah yang dialami oleh Montiel. Di Piala Dunia dia tampil hebat, tampil gemilang, tapi kemudian dia meredup setelahnya. Nah, apakah ada kesempatan untuk bangkit? Tentu kita nantikan setelah nanti Argentina, atau kita lihat nanti bagaimana dia bersama Argentina ketika bertemu dengan Panama dan juga bertemu dengan Curaçao pada laga, dalam tanda kutip, laga pesta perayaan gelar Piala Dunia Argentina. Sekian pembahasan kita kali ini, kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.